Selamat datang di Aika Media, channel yang akan membahas berbagai informasi dari seluruh dunia yang akan menambah wawasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai Qinghai. Qinghai, yang juga dikenal sebagai Xinghai, adalah provinsi di barat laut Tiongkok yang memiliki karakteristik geografi yang unik dan beragam budaya. Berikut adalah profil umum tentang Qinghai. Ibu kota, Xining adalah ibu kota dan kota terbesar Qinghai. Penduduk, Qinghai memiliki populasi yang relatif kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi Tiongkok lainnya. Mayoritas penduduknya adalah orang Han, tetapi juga ada banyak kelompok etnis minoritas yang tinggal di sini, termasuk Tibet, Hui, Salar, Tu, dan lainnya. Bahasa resmi Qinghai adalah bahasa Tionghoa, Mandarin, tetapi bahasa-bahasa minoritas seperti bahasa Tibet, bahasa Hui, dan lainnya juga digunakan di wilayah ini. Geografi, Qinghai dikenal sebagai atap dunia, karena sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Provinsi ini memiliki banyak pegunungan, danau, dan sungai, termasuk Danau Qinghai, yang merupakan danau air tawar terbesar di Tiongkok. Budaya Tibet, sebagian besar wilayah Qinghai adalah rumah bagi orang Tibet, yang memiliki budaya, agama, dan bahasa yang khas. Budaya Tibet memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk Qinghai, dan banyak monasteri Buddha Tibet terletak di wilayah ini. Pertanian dan peternakan, Qinghai adalah produsen penting untuk berbagai produk pertanian dan peternakan, termasuk barley, domba, yak, dan anggur. Pertanian dan peternakan adalah mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di pedesaan. Industri energi, provinsi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara, gas alam, minyak bumi, dan sumber daya energi terbarukan seperti hidroelektrik dan tenaga surya. Oleh karena itu, Qinghai memainkan peran penting dalam penyediaan energi Tiongkok. Pendidikan, Qinghai memiliki sejumlah institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Qinghai yang terletak di Xining. Pariwisata, Qinghai memiliki potensi wisata yang besar karena keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk pegunungan, danau, dan padang rumput yang luas. Wilayah ini juga merupakan bagian dari jalur sutra kuno, yang menarik banyak wisatawan. Keberagaman agama, selain agama Buddha Tibet, Qinghai juga memiliki komunitas Muslim yang cukup besar, terutama kelompok Hui. Berbagai agama dan kepercayaan lain juga ada di provinsi ini. Pembangunan infrastruktur, pemerintah Tiongkok telah menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur di Qinghai, termasuk jaringan transportasi, pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia, dan jaringan kereta api yang semakin berkembang. Pengaruh budaya Tibet mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Qinghai, termasuk seni rupa, musik, dan festival. Festival Tahun Baru Tibet, Losar, dirayakan dengan berbagai upacara dan perayaan. Qinghai adalah provinsi yang menarik dengan lanskap yang indah dan budaya yang beragam. Sebagai salah satu provinsi di dataran tinggi Tiongkok, wilayah ini memiliki sejarah yang kaya dan sumber daya alam yang penting untuk negara tersebut. Sejarah Qinghai adalah kaya dan beragam, dipengaruhi oleh budaya dan perkembangan sejarah yang panjang. Berikut adalah ikhtisar singkat dari sejarah Qinghai. Zaman kuno, wilayah Qinghai telah dihuni oleh berbagai kelompok suku dan etnis selama ribuan tahun. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan manusia di sana sejak zaman batu. Pada periode kuno, wilayah ini dikuasai oleh berbagai kerajaan dan dinasti Tiongkok, serta dipengaruhi oleh budaya Tibet dan Mongolia. Periode dinasti Yuan dan Ming. Selama dinasti Yuan, abad ke-13, wilayah Qinghai menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Selama dinasti Ming, abad ke-14 hingga ke-17, Qinghai menjadi bagian dari wilayah administratif Tiongkok. Kekaisaran Qing, pada abad ke-17, wilayah Qinghai secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Qing di bawah dinasti Qing. Dinasti ini mendirikan pemerintahan pusat di wilayah ini untuk mengendalikan perbatasan barat daya Kekaisaran. Qinghai menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di jalur sutra antara Tiongkok dan Tibet selama masa ini. Abad ke-20, selama awal abad ke-20, Qinghai mengalami perubahan politik signifikan dengan berbagai peristiwa, termasuk pemberontakan Muslim di wilayah Gansu, Qinghai, dan invasi Kuomintang. Pada tahun 1949, pasukan komunis Tiongkok merebut Qinghai dan mengintegrasikannya ke dalam Republik Rakyat Tiongkok. Era modern, Qinghai telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal ekonomi dan infrastruktur.
Wilayah ini terkenal dengan sumber daya alamnya, seperti gas alam, mineral, dan air sungai, yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. 6. Budaya, Qinghai adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis, termasuk Tibet, Hui, dan Han. Ini menciptakan keanekaragaman budaya yang mencolok di wilayah ini. Budaya Tibet sangat kuat di Qinghai, dan banyak bangunan bersejarah, kuil, dan festival yang terkait dengan budaya Tibet. Sejarah Qinghai adalah campuran dari berbagai pengaruh budaya dan politik selama berabad-abad, dan wilayah ini terus berkembang dalam kerangka Tiongkok yang lebih luas. Qinghai adalah provinsi yang memiliki banyak fakta menarik yang mencakup geografi unik, budaya kaya, dan sumber daya alam yang melimpah. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Qinghai. 1. Pusat geografis Tiongkok. Qinghai sering dianggap sebagai pusat geografis Tiongkok karena letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah daratan Tiongkok. Sebuah monumen merah yang menandai pusat geografis ini dapat ditemukan di tengah kota Xining, ibu kota Qinghai. 2. Danau Qinghai. Danau Qinghai, juga dikenal sebagai Danau Kokonor, adalah danau air tawar terbesar di Tiongkok. Danau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan merupakan habitat bagi berbagai jenis burung migran. 3. Dataran tinggi. Qinghai adalah provinsi dataran tinggi dengan sebagian besar wilayahnya berada di atas ketinggian 3.000 meter, 9.800 kaki, di atas permukaan laut. Ini menjadikannya salah satu wilayah paling tinggi di dunia. 4. Taman Nasional Sanjiangyuan. Taman Nasional Sanjiangyuan adalah taman nasional yang melindungi sumber 3 sungai besar di Tiongkok, Sungai Kuning, Sungai Yangtze, dan Sungai Mekong. Wilayah ini adalah rumah bagi banyak hewan liar seperti panda merah, antelop Tibet, dan burung hantu salju. 5. Budaya Tibet. Qinghai memiliki populasi Tibet yang cukup besar, dan budaya Tibet memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah ini. Monasteri dan kuil Buddha Tibet adalah situs budaya yang penting di Qinghai. 6. Ekonomi pertanian. Pertanian dan peternakan adalah mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Qinghai. Pertanian barley, peternakan domba, yak, dan peternakan hewan lainnya sangat umum di wilayah ini. 7. Pusat energi terbarukan. Qinghai adalah salah satu produsen energi terbarukan terbesar di Tiongkok. Provinsi ini memiliki proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan hidroelektrik yang signifikan. 8. Tibet-Qinghai Railway. Tibet-Qinghai Railway adalah jalur kereta api yang menghubungkan Xining di Qinghai dengan Lhasa di Tibet. Jalur kereta ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia dan melewati sejumlah pemandangan alam yang menakjubkan. 9. Festival menarik. Qinghai merayakan berbagai festival tradisional seperti Losar, Tahun Baru Tibet, Sagadawa, Perayaan Buddha, dan festival musim panas Yushu Horse Racing. Festival ini mencerminkan budaya dan tradisi unik wilayah ini. 10. Kota Xining. Xining adalah ibu kota Qinghai dan merupakan pusat budaya, ekonomi, dan pendidikan di provinsi ini. Kota ini juga terkenal dengan pasar yang ramai dan keragaman kuliner. 11. Ekonomi pertambangan. Qinghai memiliki cadangan mineral yang kaya, termasuk tambang logam dan mineral seperti tembaga, nikel, dan timah. Eksploitasi sumber daya ini adalah bagian penting dari ekonomi provinsi ini. Fakta-fakta ini mencerminkan kekayaan geografi, budaya, dan ekonomi yang ada di Qinghai, menjadikannya salah satu wilayah yang menarik dan unik di Tiongkok. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada pembahasan menarik lainnya.